sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita bagaimana setan mempengaruhi pikiran kita dibolak-balik. Ini akan panjang persoalan bolak-balik ini ya. Jadi kita dirusak oleh susunan logika, mana yang Qurani, mana yang setani ya. Jadi logika yang lurus dengan logika yang bengkok ya. Dan ditunjukkan di dalam ayat yang sederhana tapi dampaknya sangat besar sekali ya. Jadi kita bisa berhadapan dengan orang dengan melihat jalan pikirannya. Apakah jalan pikiran itu bertentangan dengan ayat-ayat Quran ataupun sejalan gitu ya. Nah, ini perlu pemahaman yang cukup luas karena Al-Quran itu tidak langsung ya. Makanya Al-Quran itu ada persamaan-persamaan kata seperti Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Ayah, Al-Hadi, An-Nur, Ar-Ruh, Al-Bayyinah, Al-Burhan. Nah, kata-kata itu melambangkan isi daripada substansi Al-Quran ya. Dari pemahaman isi-isi Al-Quran dan urutan-urutan kata-kata itu, maka kita akan mengetahui apakah pemikiran seseorang itu bertentangan dengan Al-Quran. Tidak langsung kepada ayat, kadang-kadang tidak langsung kepada ayat. Ini persoalan besar sekali ya, yang kita hadapi saat ini lebih dahsyat ya. Jadi jangan kita terpengaruh ya. Satu, kita paham bahwa kita akan dipengaruhi, dan dua, kita paham kita punya kewajiban ya untuk meluruskannya ya. Mari kita lanjutkan dengan membaca ayat 275 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Artinya sebetulnya disentuh oleh setan. Ini mas, kita kan sudah menjelaskan urutan-urutan ya. Pertama nazun, pada posisi yang jaraknya jauh ya. Kemudian mas, dia sudah menyentuh. Kemudian dia hadir ya, dekat ya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila ya. Bayangin kalau rentenir itu ya ngejar-ngejar orang yang berhutang padanya, itu kadang-kadang pakai tukang pukul, itu kegilaan itu ya, satu kegilaan ya. Zalika bi annahum, demikian itu karena sungguh mereka qalu, mereka berkata, innamal bai' mislur riba,
Mereka berkata sungguh hukum jual beli itu seperti hukum riba. Nah, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia pemahamannya terbulak-balik. Gitu ya. Jadi kita harus meluruskan kewajiban kita itu ya. Jadi dua tantangan kita. Pantas Rasulullah mengatakan waktu selesai perang Badar mengatakan kita akan menghadapi perang yang lebih besar, yaitu perang hawa nafsu ya. Perang hawa nafsu itu perang di mana diri kita itu akan dipengaruhi setan ya, yang perlu kita lawan, dan setan itu mempunyai tujuan akhirnya supaya kita masuk neraka bersama-sama mereka, dan medannya sangat luas, wilayahnya sangat luas ya, yang sudah diberikan oleh para ulama. Satu, targetnya itu syirik ya. Dua, targetnya bid'ah. Tiga, targetnya dosa-dosa besar. Empat, targetnya dosa-dosa kecil supaya kita lakukan biasa, ngomongin orang, mengatain orang, kecil-kecil dosanya itu. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan menjadi besar. Kemudian sia-sia. Jadi hidup kita itu sia-sia. Nah, semua itu akan menuju suatu rekapitulasi, ya, hitungan-hitungan, sehingga akhirnya di dalam surah Al-Qari'ah ya, timbangan kejahatan kita itu lebih besar dari, sehingga akhirnya masuk neraka. Itu hitung-hitungannya ya. Nah, bisa melakukan yang sekarang kita bahas ini adalah melalui pemutarbalikan logika. Gitu ya. Maka kita punya kewajiban juga. Kewajiban menghindari dan kewajiban meluruskan ya. Kita harus lakukan sesuatu 4 dalam hidup kita itu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu rugi kecuali illa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4, beramal ya, beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam yang hak, dan dalam kesabaran. Yang hak itu ya harus dipelajari. Bagaimana kita memberikan peringatan, mengajak, kalau kita tidak tahu yang hak itu apa, gitu ya. Itu. Kita lanjut ya. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Nah, gitu ya. Logika terbalik itu. Allah menghalalkan riba, mengharamkan riba, dan menghalalkan perdagangan jual beli. Faman ja'ahu mau'izah, maka siapa yang telah datang kepadanya nasihat, ya, artinya pengertian ya. Faman ja'ahu mau'izah mir rabbih, dari Tuhan mereka, fantaha, lalu mereka berhenti, falahu ma salam ya. Jadi dia berhenti, tadinya jadi rentenir ya. Jadi soal riba itu memang
di dunia Islam itu banyak perbedaan. Ya. Dalam pengertian riba ya haram, tapi bunga bank ya ada yang berpendapat kecil, ya relatif kecil. Ya. Bunga bank itu kecil sekali. Ada yang menganggap itu tidak masalah. Ya. Untuk Indonesia, Majelis Ulama menyatakan itu haram. Tapi di dunia Islam lainnya terjadi perdebatan. Iran bunga bank itu boleh sebatas maksimum sebesar inflasi. Jadi kalau inflasi katakanlah 2%, ya, kita dapat memperoleh pengembalian dari uang kita. Maksudnya begini, secara rasional. Kalau kita menaruh uang di bank, katakanlah 1 juta, ya kan? Karena inflasi, nilai uang kita itu jadi merosot nilainya, ya, jadi merosot. Nah, oleh sebab itu, sebesar inflasi itu diberikan kepada kita, hanya sebesar inflasi. Sebab menghitung bunga itu termasuk komponen inflasi, ya. Kalau menghitung bunga katakanlah 5% bunga, baik bunga untuk pinjaman atau bunga untuk menyimpan dana di bank, ya, itu ada komponen inflasi. Jadi inflasi ditambah suku bunga real, ditambah ongkos transaksi, nah, itulah bunga. Jadi bunga itu, dalam bunga itu ada tingkat inflasi plus bunga real, bunga sesungguhnya, ya, bukan money interest, bukan, bunga real yang sesungguhnya. Jadi saya kira cukup panjang kalau menjelaskan bunga itu, tapi cukup untuk pemahaman kita bahwa bunga itu yang di bank, ya. Kalau riba itu haram, tapi apakah bunga di dalam bank yang diberikan bank itu banyak perbedaan, ya. Contohnya Iran memberikan bunga setingkat inflasi untuk mengembalikan uang kita, nilai uang kita. Jadi yang kita simpan di bank itu jadi tetap nilainya, nilai realnya stabil, ya. Kita lanjut, ya. Wa amruhu ilallah, dan perkara-perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, dan siapa yang kembali mengambil, ya, berlaku tadinya menghentikan, dimaafkan, kemudian dia menjadi rentenir lagi, nah, gitu maksudnya, ya. Faulaika ashabun nar, mereka itulah yang masuk neraka, hum biha khalidun, dan kekal dalamnya. Jadi di sini merupakan kunci, ya, pembalikan logika. Sekarang kita memposisikan orang yang berhadapan dengan mereka, nah, gitu kan? Kita memposisikan kita berhadapan dengan orang yang membalik-balikan. Misal kita bicara sama orang munafik, nah, kita bisa melihat cara dia berpikir, bisa lihat, ya. Orang munafik itu kebalikan dari amar ma'ruf nahi munkar, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, kebalikannya amar munkar nahi ma'ruf, kebalikan. Jadi kalau orang yang beriman
menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Kalau orang munafik menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Jelas itu di dalam surah At-Taubah ayat 71 dan 69 apa ya. Jadi dua ayat itu bisa dilihat dalam satu halaman ya. Jadi kelihatan kalau ini orang munafik ini ya, gitu ya. Jadi cara menghadapi orang munafik itu menurut hadis Rasulullah SAW, cirinya itu yang satu ciri lagi ya, kalau berdebat ngotot dia, itu kita tahu. Jadi kedua bisa kita lihat ini orang fasik ini, nah gitu. Orang fasik itu kehidupannya sudah bergelimang dengan dosa. Orang fasik itu ya. Fasik itu asalnya kayak buah yang isinya lepas dari kulitnya ya. Ada kita buah ya, karena sudah tua sehingga antara isi buah dengan kulit itu lepas. Itu orang fasik. Jadi seolah-olah dia itu masih dalam satu lingkungan orang beragama, tapi sebetulnya dia tidak melaksanakan agama. Fasik ya. Kita bisa lihat ini orang fasik dalam hati saja, kan tidak busuk. Kemudian bisa kita bertemu dengan orang zalim. Orang zalim itu salah letak ya. Zalim itu salah meletakkan ya. Jadi ada pemikiran tapi pemikiran itu salah letak. Itulah zalim, orang zalim itu. Misalnya ini masalah infak, taruhlah ini masalah infak ya. Masalah infak, dia memperoleh suatu pengertian kalau begitu rugi dong, gitu, rugi dong. Ngapain kita membantu orang yang mungkin menurut dia kita kan cari uang sendiri, kita berusaha sendiri ya, mengapa kita bantu orang seperti itu? Mereka itu malas, gitu, salah letak. Itu orang zalim. Kemudian orang dolim itu sesat ya. Sesat itu ya namanya sesat ya, banyak kesesatan yang kita lihat. Kemudian bisa kita ketemu dengan orang muzabzab. Muzabzab itu orang setengah yakin setengah tidak ya, orang ya. Jadi kalau misalnya ini dia ayat ini ya, dia ayat ini merasa untung ya, kata ayat ini dia dibenarkan olehnya, tapi ayat lain mungkin tidak. Itu jadi tidak utuh ya orang yang muzabzab. Kita bisa melihat ini muzabzab ini termasuk. Kemudian orang harfin itu punya vested interest, punya kepentingan pribadi ya. Kita lihat ya, cara dia berpikir gitu ya. Misalnya jadi pengurus masjid ya. Jadi pengurus masjid, tapi dia ada keinginan untuk mengambil manfaat dari posisi dia ya, dari posisi dia. Kelihatan itu. Ya, mengambil dikit-dikit lah, untung-untung dikit lah. Harfin. Nah, terhadap orang-orang ini saya kira berat ya, kecuali kita mampu memberikan ya dengan segala cara lah gitu ya. Tapi harus kita gembira ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 60 kita gembira ya, karena begini, namanya bergembira tuh
kalau kita melihat sesuatu, ya, perubahan-perubahan cara berpikir, kan kita punya kewajiban untuk meluruskan, ya kan, atau meletakkan pada posisi yang sebenarnya. Di dalam Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang bertakwa, bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Ya, jadi kalau kita insya Allah menjadi orang yang takwa, tidak bertanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, ya, dalam menghadapi orang munafik, orang fasik, orang zolim, orang dolim, orang muzabzab, orang harfin, tidak berdosa kita. Tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga menjadi orang bertakwa. Jadi besar itu tanggung jawab kita, cuman aman dari sisi kita terlibat. Ya, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaqun. Tidak ada tanggung jawab orang yang bertakwa min hisabihim min syai', dari perhitungan dosa-dosa sekecil apapun, ya. Walakin zikra, tetapi wajib zikra. Nah, makanya saya menekankan sekali dalam kajian kita zikra, karena zikra itulah yang merupakan pegangan dalam hati kita, ya. Zikra la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi punya kewajiban orang bertakwa untuk mengingatkan, mengajak orang yang belum bertakwa menjadi orang yang takwa, gitu ya. Saya kira sudah cukup, ya, gambaran bahwa di dalam persoalan godaan setan dalam membalikkan logika-logika kita, ini persoalan berat yang memang kita hadapi saat ini. Jadi kalau kita menghadapi soal, jadi kalau kita baca posting kita baca, kadang-kadang postingan itu dilakukan orang yang sengaja untuk merusak agama kita. Kayaknya bagus, seperti misalnya tulisan Pak Habibie, tapi tulisan itu keluar setelah dia tidak ada lagi, ya. Tulisan Pak Habibie, dia merasa menyesal karena dia menghabiskan umurnya itu untuk teknologi, ya. Sanggup membuat pesawat terbang, menyesal. Sebetulnya yang penting itu ilmu agama. Maka saya tulis waktu itu, ya, saya tulis karena saya bertemu beliau itu sering kali, ya, berdua ngobrol, karena kedudukan saya sebagai representatif Bank Pembangunan Islam yang berkedudukan di Jeddah, perwakilan untuk Indonesia. Setiap kesempatan Presiden IDB datang, selalu main ke rumah Pak Habibie, diajak makan, ya. Nah, teman-teman dari Jeddah itu sholat, kadang-kadang dia sholat berjamaah, sholat qashar. Saya bersempatan duduk ngobrol berdua dan tahu. Jadi saya bantah. Maka setelah itu ada pernyataan, sebetulnya itu ingin melemahkan umat Islam, seolah-olah umat Islam itu tidak ada gunanya belajar teknologi itu. Lebih baik belajar agama. Enggak begitu, ya. Karena saya tahu, saya bantah. Dan
beberapa saat muncul pernyataan dari keluarga itu bukan tulisan Pak Habibie, ya. Itu bukan main, orang ingin menghancurkan kita berbagai cara. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.